Sesawi Kur Yesu Channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal Midhimana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabatku muda dan saudara-saudaraku, selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, pada hari Selasa pada pekan biasa ke-18 ini sahabatku, mari kita bersama-sama mau dengarkan firman Tuhan. Kita bersama-sama belajar dan berefleksi bersama dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 36. Mari sahabatku yang terkasih, kita satukan hati dan pikiran kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sahabatku muda, pada hari ini, sungguh firman Tuhan dalam Injil bercerita tentang Yesus yang berjalan di atas air dan menyelamatkan Petrus dari terpaan angin kencang, sahabatku. Sungguh sahabatku, Petrus mengikuti Yesus sudah cukup lama loh, dan berulang kali melihat Yesus membuat berbagai macam mukjizat. Meskipun begitu sahabatku, Petrus masih belum yakin dan percaya dengan kuasanya ketika dirinya terancam akan tenggelam karena diombang-ambing gelombang dan diterjang angin kencang, sahabatku. Sahabat-sahabatku, kepercayaan Petrus terhadap kuasa Yesus seakan-akan hilang pada saat nyawanya sedang terancam, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, sahabatku muda, sosok Petrus mungkin juga menjadi gambaran pada diri kita semua, sahabatku.
Kita sering mengklaim diri sebagai orang-orang yang percaya Yesus Kristus. Namun, ketika badai masalah menimpa hidup kita dan persoalan lainnya datang silih berganti, bagai gelombang bergulung-gulung menerpa, kita kadang mulai ragu akan kuasa Tuhan. Sahabatku, bahkan kita mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat Kula Muda, pada hari ini, pada kesempatan ini, kita sungguh diingatkan Tuhan bahwa iman kepada Tuhan tidak cukup hanya diyakini dan dihayati saat hidup kita enak dan tenang saja, tetapi harus benar-benar nyata juga loh ketika kita sedang mengalami kegagalan, merasakan penderitaan, mengalami kesulitan, dan menemui berbagai macam ketidaknyamanan. Sahabatku, iman yang hidup akan selalu meneguhkan, menguatkan, dan memberikan semangat kepada kita dalam menghadapi aneka persoalan hidup. Sahabat-sahabatku, di dalam Yesus seorang beriman akan tetap berjalan lurus dan tegak tanpa ragu menghadapi badai taufan. Sahabatku yang terkasih, maka pertanyaannya sebagai refleksi kita sangat simpel sekali, sahabatku. Pertanyaannya, masihkah kita ragu-ragu dengan Tuhan kita? Jawabannya ada di dalam hati sobat Kula Muda dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kuatkanlah iman, harapan, dan kasih kami terhadap Engkau. Kiranya Engkau pakai hidup kami ya Tuhan, menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, ya Allah kami, semoga dengan kuasa-Mu yang hadir, kami semakin mantap tanpa ragu akan Engkau. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama dengarkan firman Tuhan, merenungkan bersama, belajar dan berefleksi bersama sahabatku. Mari sahabatku, tanpa ragu dan kita sungguh percaya bahwa Tuhan satu-satunya. Mari sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati.